Halo Sobat Hobiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa ya, sebentar lagi akan menjelang Lebaran ya. Minal aidin wal faizin dulu. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan membahas kembali mengenai LED F5 ya, tapi dengan soket yang berbeda. Ini adalah soket H4 ya. Saya membeli dengan soket H4. Di video saya yang lama sekali, saya sudah pernah membahas LED F5 ini, tapi dengan soket H11 ya. Ini soketnya H4 yang saya beli. Ya, kotaknya sama, tidak ada perubahan. Ya, dan kita baca di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya voltase yang bisa bekerja di antara 9 volt sampai 32 volt. IP rate-nya adalah IP65 ya. Menggunakan chip dengan GXP X3 Customize ya. Temperaturnya adalah 6500 Kelvin. Ini adalah pure white ya. Kalau 5600 Kelvin ini. Dan heat dissipation teorinya menggunakan aviation aluminium 6063 ya. Saya kurang paham untuk yang ini ya. Dan dapat digunakan di atas 30.000 jam ya. Dengan temperatur di bawah minus 40 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Oke, sekarang kita buka ya. Bedanya apa dengan yang H11 ya? Seperti biasanya mendapatkan manual ya. Manual ini berisi cara pasang dari masing-masing soket ya. Ada yang H4. Cara pasang biasanya kalau H4 ini nanti saya akan tunjukkan ya. Dicopot dulu untuk soket ringnya ini ya. Nanti saya akan tunjukkan detailnya aja supaya lebih memudahkan. Satu box berisi satu pasang ya, atau 2 biji dari LED F5. Bentuknya seperti ini ya. Saya paling suka menggunakan LED F5 ini ya, karena selain bentuknya bagus ya, elegan ya menurut saya, juga finishingnya dia tuh bagus, rapi ya. Ini yang bentuknya H11, soket H11, ada payungnya ya, dan memiliki 2 buah chips ya, satu untuk low beam, satunya lagi adalah untuk high beam, dimana harganya yang pasti jelas lebih mahal dibandingkan dengan yang memiliki satu chip seperti H11, HB3, HB4 dan seterusnya ya. Ini kiri kanan ya dia ya, jadi sinarnya adalah kiri dan kanan. Cara pasangnya ini juga tidak boleh seperti ini ya. Kalau seperti ini nanti akan menghasilkan cahaya yang amburadul biasanya seperti ini, di arah jam 12 dan di arah jam 11. Memiliki driver luar ya, tidak ada tulisan embossnya, jadi polosan seperti ini sama dengan yang soket H11 ya. Tapi ini ori ya. LED F5 yang saya punya ini dari H11 ori, dan yang H11 dulu itu masih saya gunakan di Innova Ribbon sampai sekarang puas. F5 ini yang saya suka itu ya, dia bisa diputar ini soketnya nih ya. Nah ini ring soketnya itu bisa diputar. Jadi mau diarahkan ke arah mana itu lebih enak ya dibandingkan LED yang lain ya. Ini saya copot. Cara copotnya adalah diputar ke kiri semua, mentok ya. Lepas. Jadi kalau di soket H4 cara masangnya itu ring soketnya ini dulu yang dipasang ke reflektor, ditutup dengan pengancingnya atau pengaitnya, baru LED-nya dimasukkan ya. Baru LED ini dimasukkan dan diputar. Seperti itu ya dia cara kerjanya. Nah, cuma yang membedakan F5 ini tidak bisa dimaju mundurkan ya. Dia hanya bisa diputar, di-adjust ke kiri dan ke kanan, mentok dia di arah jam 12 ya. Dan dia memiliki kipas ya. Kipasnya ini menurut saya cukup tidak berisik ya. Kita akan coba nanti ya. Memiliki ukuran yang menurut saya cukup kecil ya. Jadi
dibandingkan dengan ukuran LED yang lain ya. Saya akan ukur secara panjang totalnya ya, atau ketinggiannya sekitar 8,13 cm ya. Diameter kipasnya ini 3,6 cm, sedangkan ketinggian antara LED ini ya yang masuk ke rumah reflektor sekitar 4 cm ya. Jadi pas setengahnya, ini 4 cm dan ini 4 cm. Sekarang saya akan melakukan pengetesan ya, berapa watt yang dibutuhkan untuk low beam dan high beamnya, dan nanti saya akan nyalakan agak lama ya, sekitar 5 menitan. Untuk low beam biasanya adalah yang di depan, teman-teman bisa lihat ini ya, low beam itu yang di depan, sedangkan yang high beam di belakang. Jadi kalau dia menyala low beam hanya satu chip aja yang menyala, kalau high beam biasanya 2 chip ya, depan dan belakang yang menyala. Biasa secara umum 3 soket H4 ini kalau menghadap ke saya, ini yang adalah negatif, ini adalah positif low beam, dan ini adalah positif high beam. Seperti ini ya, asik ya. Teman-teman bisa mendengarkan kipasnya ya, silent ya, tidak berisik. Dan ini 13,1 volt, dimulai dengan 3,69 ampere ya. (13,1) saya kalikan 3,66, 47,9 watt ya, atau 48 watt ya dia ya, start awalnya dia. Nanti kita akan tunggu dia beberapa menit, apakah ada penurunan yang signifikan. 47 atau 48 watt ya. Satu lagi ya, tips bagi teman-teman dalam hal memilih LED ya, ini saya tunjukkan ya. Cahaya atau blank spotnya, titik hitam ini ya, itu harus tipis, tidak boleh tebal dan lebar. LED F5 ini LED favorit saya ya, dia memiliki apa namanya itu, blank spot ini ya, itu tipis banget dan tidak tebal, sehingga dia menghasilkan cahaya ke depan tuh sangat baik sekali ya, lebih merata gitu ya. Jadi ingat, cirinya salah satunya adalah seperti itu. Ini dia sudah mulai turun ya ke 3,4 ampere. Saya kalikan 13,1, saya kalikan 3,3 lah, masih 40-an ya, masih 40-an lah, masih oke dari ya kira-kira turun 20% ya. Kalau LED sudah 40 wattan itu sangat baik ya menurut saya, terang nanti hasilnya. Sedangkan ini yang high beamnya dia ya, dia nyalanya dua-dua, silo banget ya, silo banget. Ini high beamnya ya, jadi nyalanya dua, depan belakang dia nyala semua. Coba ya, ininya untuk wattnya ampernya 3,54 ya, mirip-mirip ya dengan yang low beamnya tadi. 3,5 sekarang, 3,5, antara 3,5an ya ampere ya, sekitar 45 ya. Kalau low beamnya tadi sekitar 47an start awalnya ya. Tapi kan kita jarang gunakan high beam itu dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi oke, tidak ada penambahan watt ya,
double watt itu nggak ada. Jadi ketika dia high beamnya dinyalakan ya watt yang digunakan hampir sama ya. Ini saya tunjukkan ya, ini low beam, ini high beam, lebih terang ya. Low beam kelihatan dari sininya, payungnya ini kalau saya lihat. High beam, oh terang banget. Demikian ya review saya mengenai LED F5 dengan soket H4 ya. Menurut saya LED ini patut untuk diperhitungkan ya, karena LED ini memiliki kriteria yang bagus dengan harga yang masih terjangkau ya. Kualitasnya oke, sinarnya oke, sudah saya buktikan sendiri di soket H11 dan ini adalah soket H4 ya. Kipasnya oke, cahayanya oke, untuk wattnya oke, dia relatif lebih stabil ya, masih di atas 40 watt. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.